Silakan dibuka halaman 42. Ya, halaman 42 paragraf ya berapa ini? 45. Wa idza qatala. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Melanjutkan masih pada Kitabul Haji dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdhil Fiqh Fiddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 42 ya. 42. Terakhir sudah kita pelajari tentang 3 haji ya, 3 model haji, yaitu haji ifrad, haji qiran, dan haji tamattu, dan perbedaan masing-masing dari 3 macam haji ini. Kemudian juga sudah kita pelajari juga tentang rukun-rukun haji. Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Apa saja kemarin Mas Guntur? 1. Ihram. 2 apa Mas Riko? Wukuf di Arafah. Terus 3 apa Mas Irfan? Tawaf. 4 Mas Arif? Sa'i. Jadi 4 rukun itu harus dikerjakan dalam manasik haji. Kemudian kewajiban haji ada 6 ya, ada 6 kemarin. 1 apa Sri? Ya, kewajiban haji. Di kewajiban dalam haji. Ihram dari miqat. Nah, terus wukuf di Arafah sampai maghrib, sampai terbenamnya matahari. 3. Bermalam di mabit di Mina. Terus di malam Nahr, terus wajib di Musdalifah kapan itu? Bermalam di Musdalifah kapan? Malam-malam tasrik apa enggak di Mina? Di Nahr, di Musdalifah. Kalau di Mina malam-malam tasrik. 4, 5 lempar jumroh. 6 ya tahalul, al-halqu, awil qasru, memendekkan rambut. Ya, 6 ya. Ya. Ini namanya kewajiban haji. Apa konsekuensi dari meninggalkan rukun haji? Mas Ikhwan, konsekuensinya apa? Tidak sah sampai dia mengerjakan rukun tersebut. Terus apa konsekuensi daripada meninggalkan kewajiban haji? Ya, konsekuensinya dia berdosa dan harus bayar dam. Berdosa dan bayar dam, tapi hajinya tetap sah. Tapi dari dosa itu tetap bertobat. Ya tobat. Tobat kepada Allah. Kecuali kalau memang ada uzur. Ya, ada uzur. Ya namanya ada uzur kan di luar kemampuan. Ya, sekarang lanjut.
Masih pada halaman 42. Qala musannifu rahimahullah, wa idza qatala sayda khuyyira baina dzabhi mislihi in kana lahu mislun minal ghanami wa baina taqwimil mithli bi mahallil itlafi fayastari bihi ta'aman fayut'imuhu likulli miskinin mudda burrin aw nisfa sa'in min ghairihi aw yasumu an it'ami kulli miskinin an it'ami kulli miskinin yauman. Wa idza qatala sayda, jika seseorang itu membunuh said, ya, jadi ketika dia ihram itu tidak boleh membunuh said ya. Itu termasuk mahdhuratul ihram. Larangan dalam ihram adalah tidak boleh membunuh said. Apa said kemarin? Binatang darat yang liar, halal dimakan. Terus bagaimana? Hewan darat halal dimakan, liar gitu ya. Nah, maka itu tidak boleh dibunuh. Kalau membunuh itu contohnya apa? Kalau di Arab itu kan paling banyak kan merpati ya, merpati sama dop. Kalau kambing liar kayaknya ya jarang, kambing liar. Ya dop sama biawak beda. Dop, kalau dop itu makanannya kan daun-daun, tumbuh-tumbuhan. Kalau biawak kan daging-daging gitu ya. Jadi contohnya dop, ya, dop, kemudian merpati yang paling banyak ini. Ya. Maka apa? Dendanya di sini khuyyira, diberi pilihan. Jadi dendanya diberi pilihan baina dzabhi mislihi, antara menyembelih hewan yang semisal dengannya. In kana lahu mislun minal ghanam, jika memang dia memiliki atau ada hewan yang semisal dengan kambing. Dalam artian gini, dia ketika membunuh hewan shaid tadi, sementara dia dalam keadaan ihram, maka dia berdosa dan harus bayar dam, ya, bayar denda, bayar kafaroh. Itu. Nah, dendanya apa? Dendanya adalah menyembelih, ya, kambing yang nilainya sama dengan hewan yang dia bunuh tadi, kalau ada. Jadi jika hewan tadi yang dibunuh tadi nilainya sama dengan seekor kambing, maka apa? Dia menyembelih seekor kambing. Jelas? Kalau ada nilainya seperti itu. Kalau tidak ada, maka pilihan kedua baina taqwimil misli, dan antara takwim. Ya, takwim ini mengkonversikan ya, menyetandarkan, menilai al-misli bimahalil itlaf. Jadi dinilai hewan itu kira-kira nilainya berapa?
di tempat dia membunuh. Maka lil itlaf itu di tempat dia membunuh. Jadi di takwim itu apa? Eh, dikonversikan nilainya. Dikonversikan nilainya itu berapa? Kalau Saudi real ya berapa real gitu kan? Ya. Ketika apa? Apa itu ketika membunuh, maka dia apa? Dinilai. Berapa nilai itu? Secara real ya kan. Lalu dengan uang itu fayastari bihi, dengan uang itu dia membeli to'aman, membeli makanan. Ya, bisa makanan matang, bisa makanan bahan. Fayut imuhu, lalu memberikannya likuli miskinin, untuk setiap fakir miskinnya mud daburin, 1 mud gandum. Au nisfa so'in min ghairihi, atau setengah sok dari selainnya. Selainnya itu misalnya apa? Kurma, ya, atau kismis. Itu berarti nanti apa? Setengah sok. Kalau 1 mud kan separuhnya. Separuhnya ini berarti 1/4 sok. Ya kan? Ya. Jadi 4 mud kan ada 1 sok. Ya kan, 4 mud itu 1 sok. Berarti kalau dibelikan gandum, maka apa? Dibagi per fakir miskin 1 mud. Atau fakir miskin 1 mud. Ya. Misalnya gini, seseorang membunuh hewan, ternyata hewannya ini nilainya 100.000 misalnya. 100.000. Nah, maka dengan uang 100.000 itu dia belikan gandum dapat berapa misalnya? Ternyata dapat 4 mud misalnya. Ya berarti dia berikan ke 4 fakir miskin. Kalau berikan gandum. Kalau belikan kurma ternyata dapat berapa? Kalau di Saudi 100.000. Tergantung jenisnya ya. Ya rata-rata dapat 2 kiloan lah. 2 kilo. Ya sekitar 2 kilo. 2 kilo itu berarti sekitar 1 sok. Ya kan? 1 sok. Berarti untuk berapa orang fakir miskin? 2 orang. Masing-masing apa? 1 kilo, 1 kilo. Itu caranya. Jelas ya? Jelas belum? Ada yang bingung? Ya. Nek gak mikir ya nanti pokoknya borongan sana wis mbuh Mas wis pokoknya manut bayar wiro gitu biasanya. Gak mikir. Tapi kan ini ilmu ya, ilmu itu harus sesuai dengan kaidah. Pun manut Pak Ustadz terus pun bayar pinten mulai Pak yang menteri manut boten deng loh. Ya. Itu opsi kedua. Ya. Opsi ketiga au yasum, atau puasa an amikuli miskinan yauman. Ya, atau puasa untuk setiap memberi makan orang miskin itu 1 hari. Maksudnya gimana? Contoh tadi, dengan uang 100.000 ternyata dia belikan gandum bisa dapat 4 mud. Ya 4 mud. Ya toh, berarti 4 orang toh. Nah, berarti dia harus puasa berapa hari? 4 hari. Ya gitu loh. Paham? Ya, ya nanti ada keterangan. 4 hari. Nah, nanti 3 hari di sana, sisanya boleh ketika pulang. Itu. Jelas? Dan makanya di hari-hari tasyrik itu boleh puasa. Hari-hari tasyrik itu boleh puasa bagi jamaah haji. Bagi selain jamaah haji nggak boleh. Gitu. Tapi bagi jamaah haji karena waktunya di sana terbatas, gitu, maka diizinkan untuk berpuasa. Ya. Bisa dipahami ini? Saya? Ya. Baik. Selanjutnya, wa amma damul mut'ati wal qirani, wa amma
damul mut'ati wal qirani fayajibu fihi ma yujzi'u fil udhiyati wa amma damul mut'ati, adapun dam ya maksudnya apa, hewan yang harus disembelih untuk haji tamattu. Mut'ah itu maksudnya haji tamattu. Nah, mut'ah itu maksudnya apa, haji tamattu. Wal qiran, dan haji qiran. Jadi haji tamattu dan haji qiran ini kan ada kewajiban bayar hadiun, menyembelih hewan loh. Nah, dia menyebutkan syarat hewannya itu seperti apa itu loh. Adapun syarat hewan yang harus disembelih oleh orang yang berhaji dengan haji tamattu dan qiran, maka fayajibu fihi, yang wajib padanya adalah ma yujzi'u fil udhiyah, apa yang diperbolehkan di dalam kurban. Sama, jadi syarat-syarat hewannya seperti hewan di dalam kurban. Fa'in lam yajid soma asrota ayyamin, jika dia tidak mendapatkan hewan maka dia bisa puasa 10 hari. 10 hari. Nah, salah satun fil haji, salah satun bisa ya, badal dari ayamin. Salah satun fil haji, 3 hari ketika haji. Wa yajuzu an yasuma ayyamat tasyriki minha, dan boleh baginya untuk puasa pada hari-hari tasyrik ya. Jadi 3 hari ketika haji dan dia bisa milih pada hari tasyrik. Wa sab'atun idza raja'a, dan 7 harinya ketika sudah pulang. Wa kada hukmu man taraka wajiban, hukmu man taraka wajiban aw wajabat alaihil fidyatu limubasyaratin. Wa kada, demikian pula hukumnya orang yang meninggalkan kewajiban haji. Ya, orang yang meninggalkan kewajiban haji, maka kan wajib apa? Membayar dam loh. Hewannya sama, syaratnya juga sama. Kalau nggak ada berarti puasa. Awajabat alai fidyah, atau wajib baginya untuk membayar fidyah, tebusan denda, limubasyaratin, karena sebab apa? Bercumbu dengan istrinya ketika ihram. Nah, kalau sekedar bercumbu maka tidak merusak apa itu manasiknya atau ihramnya, tetapi dia harus bayar dam. Tetapi kalau sampai jima, ya ini merusak hajinya. Ya. Terus wa kullu hadiyin au it'amin yata'allaqu biharamin au ihramin fali masakini al-harami min muqimin wa afaqiyin min muqimin wa afaqiyin. Wa yajzi as-saumu bikulli makanin, wa yajzi as-saumu bikulli makanin. Ya, wa kullu hadiyin,
dan setiap sembelihan au it'amin atau memberi makanan ya ta'alaku yang berkaitan biharamin dengan tanah haram. Ya, contohnya apa tadi? Yang menyembelih apa itu said ya, said tadi. Au ihramin atau berkaitan dengan ihram, misalnya apa? Dia menerjang larangan-larangan ihram, menerjang larangan ihram. Fali masakinil haram, maka hendaknya dibagikan, maka harus dibagikan pada fakir miskin yang ada di tanah haram. Enggak boleh dibawa keluar. Harus dibagikan untuk fakir miskin di tanah haram. Min mukimin, baik mereka itu mukim di tanah haram, au afaqiin atau pendatang yang datang di tanah haram. Ya. Selanjutnya 43. Wadamun nusuki kal mut'ati wal kirani wal hadyu al mustahabbu an ya'kula minhu wa yuhdiya wa yatasaddaqa. Sedangkan dam manasik, jadi apa itu? Binatang yang disembelih karena sebab apa? Manasik. Contohnya apa? Haji tamato atau kiron. Ya. Wal hadyu, dan juga hadyu korban. Al mustahabu yang disunahkan adalah an ya'kula minhu, untuk memakan sebagiannya, wayuh dia, dan menghadiahkan sebagiannya, wayatasaddaq, dan mensedekahkan sebagiannya. Dalilnya apa? Dalilnya perbuatan Rasul ya. Beliau kan hajinya haji kiron, kemudian membawa apa? 100 ekor unta, kemudian disembelih. Beliau memerintahkan untuk mengambil dari 100 ekor unta itu apa? Ya satu potong dicampur jadi satu, terus dimasak, beliau makan dari situ. Nah, ini menunjukkan apa? Hewan yang disembelih karena damun manasik atau hadiun tadi, maka dianjurkan untuk makan. Orang yang memiliki itu dianjurkan makan, sebagian dihadiahkan, sebagian disedekahkan. Apa beda hadiah dan sedekah? Kalau hadiah itu kepada selain fuqara wal masakin, sedekah untuk fuqara wal masakin, itu bedanya itu. Makanya Rasulullah dan keluarganya itu boleh menerima hadiah, tapi tidak boleh menerima sedekah. Ya, Rasulullah tidak menerima sedekah. Rasulullah dan keluarganya tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Jadi sebagian disedekahkan, sebagian dihadiahkan, sebagian dimakan. Ya, sendiri. Wadamul wajibu li fi'lil mahdhuri au tarkil wajibi fayusamma damal jabronin isama damal jabronin la ya'kulu minhu syai'an bal yatasaddaqu bijami'ihi
li'annahu yajri majral kafarat, majril kafarati. Sedangkan dam, hewan yang disembelih al wajib, yang harus, yang wajib, li fi'lil mahdur, karena mengerjakan larangan ihram, ya, karena melanggar apa, larangan ihram, au tarkil wajib, atau karena meninggalkan kewajiban haji. Jadi meninggalkan kewajiban haji juga kena dam, menerjang larangan ihram juga kena dam. Lah, hewan yang disembelih karena faktor itu disebut wa yusamma damal jabron, disebut dam jabron. Jabron itu kan untuk menutup, menambal, ya, menambal kekurangan ketika haji. Katakan jabron karena untuk menutup, menambal, ya, ibaratnya apa, karena dia meninggalkan kewajiban atau menerjang larangan, hajinya kayak bolong-bolong gitu toh, maka ditambal dengan dam itu. Maka layak kulu minhu syai'an, ndak boleh makan sedikit pun, wis pokoknya semuanya disedekahkan. Bal, akan tetapi ya tasaddaqu bijami'i, hendaknya dia mensedekahkan, dia harus mensedekahkan semuanya. Li'annahu yajri majral kafarat, karena dia berlaku seperti kafaroh. Ndak, ya, berlaku seperti denda. Ya, jelas ya ini ya. Terus wa syurutut tawafi mutlaqan, wa syurutut tawafi mutlaqan an-niyatu wa an yabda'a minal hajari wa yusannu an yastalimahu wa yuqabbilahu fa in lam yastati asyara ilaihi wa yaqulu inda dzalika bismillah Allahu akbar Allahumma imanan bik, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an yaj'alal baita an yasarihi wa yukmilal aswata as-sab'ata wa yukmila al aswata as-sab'ata wa an yatatahhara minal hadasi wal khabathi. Ya, dan syarat-syarat tawaf secara mutlak. Masih mutlak ini berlaku untuk semua jenis tawaf ya. Semua jenis tawaf di Ka'bah, mau tawaf sunnah, mau tawaf wajib, mau tawaf kudum, mau tawaf ifadah, maupun tawaf wada. Ya, tawaf sunnah sekedar pokoknya tawaf, memperbanyak tawaf di Ka'bah saja. Itu disunahkan ya, ketika kita bisa diberi kesempatan untuk berkunjung ke sana, mengisi waktu, pokoknya tawaf itu aja, mengelilingi Ka'bah itu disunahkan, ada sunnah. Jadi termasuk ibadah. Sambil baca Quran, sambil mengelilingi Ka'bah. Ya, maka syarat tawaf secara mutlak itu maksudnya berlaku untuk semua tawaf. Satu, niat.
Maksudnya niat apa? Ya niat tawaf untuk ibadah. Bukan hanya apa? Jalan-jalan. Gitu. Jalan-jalan delok kahanan, bukan gitu. Tapi niat tawaf. Ini Kak, Ka'bah. Bukan hanya sekedar apa? Pokoknya pengen kene delok bangunane. Nah, lihat-lihat sikon. Nah. Enggak, jadi niat untuk tawaf. Yang kedua, wa an yabda minal hajar, memulai dari hajar aswad, rukun hajar aswad. Ya, memulai dari rukun hajar aswad. Ini rukun kedua, syarat kedua ya. Terus disunahkan apa? Wa yusanu an yastalimahu. Disunahkan untuk mengusapnya dan menciumnya. Ini sunnah ya, tidak wajib. Disunahkan untuk mengusapnya dan menciumnya. Fa'in lam yastati, maka jika tidak mampu, asyara ilaihi. Cukup mengisyaratkan dengan tangannya. Jadi mengangkat tangan, isyaratkan ditujukan ke mana? Ke Hajar Aswad. Wa yaqulu inda dzalik, dan membaca ketika apa itu mengisyaratkan tangannya tadi, bismillah Allahu akbar. Allahumma imanan bik. Ya Allah, ini karena imanku terhadap Engkau. Ya, jadi mengerjakan apa? Tawaf dan mengisyaratkan tangan ini karena iman pada Allah, bukan karena mengagungkan Hajar Aswad dalam artian dia makhluk yang luar biasa, bukan, tapi karena mengikuti Rasulullah dan iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdiqan bi kitabik, dan ini karena membenarkan kitabmu. Wa wafa'an bi ahdik, dan karena menunaikan janjimu. Jadi menunaikan janjiku terhadapmu. Wa tiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin, dan karena mengikuti apa? Sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan karena keyakinan macam-macam bahwa Hajar Aswad itu punya berkah ini dan itu bisa menghilangkan penyakit dan lain sebagainya, bukan. Tapi karena apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Umar pernah mengatakan, ya, kalau bukan karena saya pernah melihat Rasulullah mencium kamu, saya nggak mau mencium kamu. Gitu. Ya, kan? Umar sampai ngomong kayak gitu. Ya. Ya. Umar bin Khattab sampai bilang gitu. Kalau bukan karena saya pernah melihat Rasulullah mencium kamu, saya nggak mau mencium kamu karena kamu cuma batu. Gitu. Ya, kan? Cuma batu. Karena kalau tidak dijelaskan seperti itu bisa berlebihan, hulu, bahkan memiliki keyakinan-keyakinan yang macam merusak akidah. Ya. Bahkan dulu sempat ada apa itu berita apa itu kiswahnya itu loh, selimutnya Ka'bah itu disobek bawa pulang karena merasa ada berkahnya, ini penglaris dan lain sebagainya. Ya, ini satu hal yang hulu. Maka adanya doa ini untuk betul-betul meyakini bahwa kita melakukan ini karena mengikuti sunnah Nabi, bukan karena keyakinan terhadap Hajar Aswad memiliki keutamaan yang khusus. Ya. Terus, dan syarat ketiga wa an yaj'alal baita an yasarihi, menjadikan Ka'bah itu di posisi kirinya, di sebelah kirinya. Jadi posisi Ka'bah di sebelah kiri, berarti muternya berkebalikan dengan jarum jam. Muternya ke kiri. Syarat keempat, wa yukmilu al-aswat, wa yukmila al-aswato as-sab'ata, menyempurnakan putarannya 7 kali. 7 kali.
Ya. Yang kelima, wa an yatatahhara minal hadasi wal khobas. Dan harus suci dari hadas dan najis. Karena apa? Dalam sebuah hadis dikatakan tawaf itu seperti apa? Sholat. Hanya saja apa? Dia bolehkan berbicara dalam tawaf itu. Bedanya cuma itu. Yang lain sama seperti sholat. Artinya apa? Di situ wajib suci dari hadas dan najis. Sehingga apa? Dianjurkan bagi para jamaah yang tawaf untuk bawa air. Untuk bawa air. Kenapa? Nanti kalau batal di situ bisa langsung wudhu karena susah nyari tempat wudhu sana itu. Kalau mau keluar jauh sekali. Jauh mau keluar. Dan bedanya kalau misalnya batal wudhu langsung lanjut, tidak mengulang dari awal. Itu. Jadi misalnya pas batal itu dapat 5 putaran ya sudah wudhu langsung lanjut lagi sisanya. Tidak mengulang dari awal. Tidak seperti sholat. Kalau sholat kan tahiyat akhir, gimana? Ya ngulangi dari awal gitu. Sekarang salam ya kurang alami toh. Gur karek sak nyuk rampung iki batal lho. Ya seperti itulah. Kalau tawaf enggak, jadi dimanapun dia batal segera wudhu terus nyambung lagi. Itu. Yaitu kemudahan dari syariat kita. Terus wa taharatu fi sairil ansaki wa taharatu fi sairil ansaki ghairat tawafi sunnatun ghairu wajibatin. Sunnatun ghairu wajibatin. Waqad warada fil hadis anna tawafa bil baiti salatun ila anna Allah abaha fihil kalama. Anna tawafa bil baiti salatun illa anna Allah abaha fihil kalama. Dan toharoh pada seluruh manasik haji dan umroh sama ya. Selain tawaf, hukumnya adalah sunnah tidak wajib. Ingat, sunnah tidak wajib. Nah, selain tawaf, berarti kalau tawaf harus. Ini termasuk sa'i ya. Misalnya pas kita sa'i, kok kentut, maka nggak batal, lanjut aja sampai selesai. Tapi kalau mau wudhu juga nggak apa-apa. Nah, kan. Tapi kalau misalnya susah nyari wudhu, ya udah. Lanjut aja. Seluruh manasik ya, termasuk wukuf di Arafah misalnya, batal gitu kan. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Termasuk wanita haid dan nifas, wukuf di Arafah nggak apa-apa. Sa'i juga tidak apa-apa. Yang nggak boleh cuma tawaf. Ya, jelas ya. Yang nggak boleh cuma tawaf. Maka tawaf nanti bisa diakhirkan ketika dia sudah suci. Ya. Terus Rasulullah SAW waqat waroda, dan sungguh telah datang dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya tawaf di Ka'bah itu seperti sholat, adalah sholat gitu ya. Ila annallaha, ya, hanya saja Allah abaha fihi, membolehkan di dalamnya al-kalam, untuk berbicara. Ya, untuk berbicara. Jadi boleh bicara, kalau sholatnya nggak boleh loh. Ada tawaf boleh. Artinya apa ya? Bicara dengan temennya itu boleh. Ya. Termasuk berdoa dengan bahasa kita ya boleh. Yang bahasa kita nggak paham bahasa Arab, bahasa Indonesia ya nggak apa-apa. Walaupun yang afdal dengan doa-doa yang maksud dari Nabi itu lebih bagus. Tapi kalau nggak hafal pakai bahasa kita nggak apa, dan bahasa kita itu kan kalam, bicara namanya. Ya. Baik. Terus wa yusannu lahu,
Wa yusanu lahu an yattabi'a fi tawafil qudum. Bi an yaj'ala wasata ridaihi tahta atiqihi al-aimani wa tarfahu ala atiqihi al-aisari. Wa an yarmula fi salasatil aswatil awwali minhu wa yamsiya fil baqi wa kullu tawafin siwa hada la yusannu fihi ramlun walat tibaun. Ya. Wa yusannu lahu, dan disunahkan baginya an yattabi'a, untuk ittiba. Ya. Fi tawafil qudum, ini istilah ya, nanti dijelaskan. Jadi disunahkan untuk ittiba pada tawaf qudum. Tawaf qudum itu tawaf pertama kali datang di Baitullah, itu namanya tawaf qudum. Kalau haji tamato itu tawaf umroh gitu ya, tawaf umroh. Bi an yaj'ala, dengan cara menjadikan wasatoridaihi, bagian tengah dari selendangnya. Jadi pakaian lelaki itu kan ada dua toh, untuk bawahan sarung sama untuk selendang gitu ya, untuk atasan. Nah, ittiba itu caranya apa? Menjadikan bagian tengah dari selendangnya itu di bawah apa? Bahunya yang kanan sini. Ya. Kemudian apa? Wa tarafahu, dan ujungnya ala atiqi al aisar. Jadi ujungnya di atas bahu yang kiri. Paham ya? Kayak gini loh ini ya. Ini. Nah kan gini toh. Anggap saja ini kan ihram gitu. Nah. Jadi gini. Selempang ke sini sama sini gitu. Jadi ini kan di sini, nanti gini, mulainya dari sini, ke sini, selempang sini. Lah, jadi intinya pundaknya kelihatan satu. Nanti biasanya biar kuat disempitnya di sini, maka ikat pinggang loh, nanti sempit ke sini, terus nanti sempit ke belakang sini. Kan panjang itu, ini ihramnya. Nanti sempit ke sini itu kuat. Karena kalau nggak kuat nanti bisa ke desakan itu bisa ucil. Dan ada beberapa itu yang sampai apa? Subhanallah ya, bikin ketawa itu. Jadi ada kisah ya, itu apa? Rebutan kain ihram. Dia narik punya temennya, padahal punyanya itu masih dia kira punyanya itu ya kan. Dia malah narik milik temennya ini. Ya, temennya yang ditarik-tarik itu teriak. Akhirnya terus ketawa minta maaf. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, di dekat Ka'bah itu karena niatnya satu ya, itu orang desak-desakan, keinjak apapun nggak ada yang marah. Masya Allah ya. Orang mau rebutan apaan cium Hajar Aswad itu sampai subhanallah itu ya. Saya mau injek-injekan, bahkan ada yang karena dia sudah berhasil kan mau keluar nggak bisa tahu, itu diangkat sama temannya, itu dia melewati kepala-kepala. Itu nggak ada yang marah. Insya Allah nggak ada yang marah. Wallah alam apa itu ya. Karena mungkin ya tujuannya satu ya kan. Tujuannya satu apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ya, di situ ada pelajaran. Tauhid ya itu menyatukan. Tauhid itu
menyatukan. Ya, yang bikin orang itu berpecah belah, kisruh, itu karena apa? Nah, tauhid yang ditinggalkan. Ada tendensi dan niatan-niatan selain wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, semoga nanti kita bisa dimudahkan, bisa menjadi tamu Allah semuanya, bisa betul-betul mempraktekkan ya dan melihat sendiri bagaimana keajaiban yang ada di Baitullah Al-Haram. Ini disunahkan ittiba ya pada tawaf kudum saja, tawaf kudum, tawaf pertama kali. Selain tawaf kudum tidak ada sunnah untuk ittiba tadi. Terus disunahkan wa an yarmula fi salasatil aswatil awal, dan untuk romel, lari-lari kecil, jalan cepat, lari-lari kecil pada 3 putaran tawaf yang pertama. Wayamsi fil baqi, dan berjalan biasa pada sisanya 4 putaran yang terakhir. Wa kullu tawafin, semua tawaf selain ini, selain tawaf kudum ya, selain tawaf kudum, entah tawaf ifadah, entah tawaf wada, entah tawaf sunnah ya, maka la yusannu fihi ramlun, tidak disunahkan untuk ramel. Paham? Tidak ada sunnah untuk ramel, lari-lari kecil tidak ada. Wala ittiba, tidak ada sunnah untuk ittiba. Ittiba tadi apa? Menampakkan pundak yang kanan. Paham? Ittiba itu menampakkan, membuka pundak yang kanan, menutupi pundak yang kiri. Ya, dengan cara yang kita praktekkan tadi. Maka itu hanya ada di tawaf kudum. Maka kalau ada pertanyaan, ya, dalam semua tawaf disunahkan untuk ramel, lari-lari kecil. Saya kata, semua tawaf harus ada lari-lari kecilnya. Foto, gitu ya. Ya, dalam siap tawaf kita disunahkan untuk membuka, bagi laki-laki membuka bahu sebelah kanan, namanya ittiba. Saya kata, kan semua tawaf pertanyaannya. Pertanyaan saya kota ya kayak gitu ya, jika fokus, harus fokus. Ya, sampai di sini dulu ikhwah. Berikutnya itu wasyurutu sa'i ya. Pembahasan tentang sa'i. Ini kurang sedikit ya, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Sallallahu alaihi Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.